Buka tertawa untuk hari ini, ingat bahwa hidup itu seperti genre film. Itu? Kalau kita tertawa itu ibaratnya film komedi. Kalau kita ketakutan? Itu ya ada film thriller. Kalau misalnya kita lagi nangis film drama. Kalau berantem film action. Kalau dia ngaca film horor. Ini bintang tamu yang satu ini programnya udah berapa tahun? Wih, yang kemarin baru ulang tahun Brownies yang ke-6. Selamat ulang tahun Brownies ya. Udah 6 tahun, kita baru 3 tahun guys, kalah guys. Tapi kita bisa belajar banyak dari dia. Tapi kita belajar dari mereka, siapa tahu kita ketularan bisa panjang umur. Karena intinya hidup itu jangan terlalu dibawa serius ya. Betul, disyukuri biar tambah banyak rezekinya. Termasuk yang satu ini, apakah hidupnya selalu bercanda atau pernah serius? Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu. Kemarin baru saja mendapatkan penghargaan sebagai komedian terfavorit. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Wendy Armoko alias Wendy Cagur. Kekuatan cinta buat kita bertahan. Selalu kebahagiaan saling melengkapi. Saya datang ke sini bukan mau ketemu kalian, saya mau silaturahmi sama mereka. Biasanya rata-rata Kamu di sini. Biasanya rata-rata kalau orang yang mau bersilaturahmi nyawer, wah mau disawer. Yuk, daripada apes disuruh nyawer yuk. Wendy Cagur, Pagi-Pagi Ambiar. Kang Wendy ya, acara kita udah mau 3 tahun baru kali ini dia mampir loh. Iya, alhamdulillah. Saya selama 3 tahun di sini saya udah 6 kali mampir ke sebelah. Kelihatan. Kang Wendy itu jadwalnya pagi syuting, sore syuting. Karena aku nonton juga karena programnya banyak. Oh banyak. Oh iya. Susah banget diajakin ke sini, akhirnya sekarang baru tahun ketiga datang ke Pagi-Pagi Ambiar. Iya, alhamdulillah. Dari pertama datang nggak ada rambutnya sampai nggak ada rambutnya. Ya masih Emang dong. nggak ada, emang dulu juga ada gimana? Masih dong berarti. Ya. Aduh jangan ngomong-ngomongin rambut mulu lu. Iya, iya. Wendy Cagur kita mengucapkan selamat kemarin sebagai komedian terfavorit. iya. Ya. Kita mau kasih lihat dulu bersama Ambiar sisi lain dari seorang Wendy Cagur. Takut ketinggian. Iya. Kayak apa misalnya kalau naik pesawat atau naik gedung tinggi atau apa? Naik pesawat, gedung tinggi, naik gedung tinggi yang ada di pesawat. Naik Bagus dong. Kalau takut ketinggian berarti nggak sombong. Nah itu dia. Berarti kalau off air gitu? Over kalau bisa pakai kereta, saya jalan kaki. Ya, naik kereta gitu. Enggak. Kalau tapi bisa pakai kereta. Ini kalau misalnya ke Sumatera, Kalau ke Kalimantan, Sumatera. Sulawesi atau Papua itu gimana? Saya usahain buat naik kereta, muter-muter dari Jakarta ke Surabaya, balik ke Bandung, terus balik lagi ke Jakarta, terus mikir, kayaknya nggak usah deh, udah di rumah. Enggak, ini saya Enggak. Kalau musimnya musim panas, bukan musim hujan, mungkin bisa jadi pertimbangan beraniin diri untuk terbang. Oh, tapi kalau musim hujan? Kalau musim hujan enggak. Takut cuaca buruk maksudnya? Cuaca buruk. Karena Turbulensi itu gitu ya awan gitu takut ya. Sama kayak aku sih. Kalau nembus awan tuh kita perasaan kayak, waduh ini gimana? Nggak gebek gitu Ya ya? kan nggak karena enak, nabrak kalau gitu ya. tembus kan nggak enak ya. Nembus awan, nembus Ya awan. iya, makanya nggak enak tembus awan. Saya bilang. Makanya pakai yang ada sayapnya, nggak tembus ke samping. Tetap aja kan ada sayapnya ya. Tapi Ada sayapnya. Oh, ada sayapnya gimana sih Bang? ada sayapnya. Ada sayapnya. Tapi gitu. Pak Wendy baru merasakan atau menyadari takut ketinggian itu kapan? Kan ada orang yang baru menyadari ternyata gue tuh takut naik pesawat. Itu tuh baru misalnya 10 tahun yang lalu, 5 tahun Enggak yang sih, lalu. dari sebenarnya pas kuliah sih. Pas kuliah tuh gua kuliah jurusan teknik elektro. Terus akhirnya mutusin buat pindah ke seni rupa karena Pantesan botak ya? nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Nggak, waktu jadi host diseleksi dulu gak sini? Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Seleksian nih. Oh nggak ada penyeleksian. Nggak ada urusannya. Jadi sebenarnya waktu teknik elektro kan urusannya tuh bukan listrik kecil. Iya. Bukan arus-arus kecil, tapi arus-arus besar kayak menara sutet. Genset. Enggak juga? Enggak, itu masih arus kecil. Menara sutet. Emang harus naik ke atas juga ke sutetnya? Nah, itu dia. Makanya gue nyadarin di situ waktu studi banding ke sekolahnya PLN di Bogor. Nah, itu
harus turbin dan segala macam tuh tinggi-tinggi. Dan itu gue makin sadar kalau kayaknya gue emang nggak bisa. Turbin tuh yang kalau misalkan ada di kita... Turbin tuh yang kalau kita pakai di kepala. Turban. Oke. Terus Mindala ke seni rupa. Iya. Oh, oke. Tapi kalau gedung tinggi juga naik ke gedung tinggi juga ada ketakutan tuh kayak begitu. Lah kayak kemarin Brownies ulang tahun ke-6. Yes. Biasa kan di sini ngerayain terus di lantai 7 ngerayain. Nah, Terus gimana itu? Kaki udah lemes aja. Masa sampai lantai 7 juga nggak sanggup? Masa sih Kang Wendy? Kalau hotel biasanya maksimal lantai 3. Oh gitu. Pesan kamarnya. Kalau off air panitia diatur juga itu teh. Iya. Tapi Jadi kan kalau misalkan hotelnya lantai 2 nggak mau, saya harus ada lantai 3. Repot banget. Harus nambah. Harusnya kan maksimal minimal. Lebih tinggi lagi dong. Ada lantai 2. Pernah coba ini nggak terapi atau Psikolog, Iya. hipnotis segala macam. Pernah. Habis hipnotisnya di rumah Uya nggak ngaruh kali. Wah ya beda dong. Ih ngomongin temen parah. Aku nggak ikutan ya, aku nggak ikutan Iya. ya. Maksudnya nggak asli Uya apa gimana sih? Asli maksudnya. Oh iya. Pernah gitu di ke psikolog atau orang yang bisa Pernah. merubah mindset. Waktu mau ke Amerika. Oh itu gimana tuh? Itu kan 22 jam di... Iya. Nah, Nah itu kan kelamaan di atas tuh. Iya. Terus lemas. Jadi untungnya kan hipnoterapi ke dokter. Terus juga gua udah ada dokter yang pegang gua dan tahu gua tuh suka kena panic attack, anxiety dan segala macam. Jadi dikasih resep obat tidur sama dokter. Jadi selama perjalanan Jakarta Amerika gua Tidur? ya 90% gua tidur. Iya. Makanya gua kalau keluar kota nggak berani naik pesawat kecil. Harus yang besar ya. Iya, karena kalau kecil kan gimana naik? Ya benar. ada. Itu mainan. Makanya kan. Kalau ada tawaran job, misalkan Wendy, misalkan jobnya tuh gede banget bayarannya, tapi naiknya pesawat kayak Fokker atau apa ATR Wendy yang ambil baling-baling, nggak mau. Oh enggak. Pernah ditawarin waktu itu kebetulan nggak ikutan. Jadi di perjalanan temen cerita bagaimana hektiknya di atas sampai yang udah saling ngerekam satu sama lain. Weh ini ntar terjadi apa-apa nih karena turbulensi orang parah. gila. Tapi Wendy kita mau kasih tahu ini juga termasuk buat sahabat Ambiar yang punya ketakutan untuk naik pesawat terbang bahwa dalam fakta dan juga datanya sebenarnya kecelakaan pesawat terbang itu paling sedikit dibandingkan kecelakaan yang ada di seluruh dunia. Iya, Bahwa karena- kecelakaan di darat Betul, jauh lebih betul. banyak Karena sebenarnya. transportasi yang paling aman. Itu adalah pesawat. Mentang-mentang deket sama pilot. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat juga ya buat Sobat Ambiar. Ini sisi lain dari seorang Wendy Cagur. Andre Taulani sebat Wendy Cagur sosok yang Sebut. Sebat mah, udah ini dong. Sebat. Lu ngomongnya sebat tuh begini, sebut. Lu nggak pajak, nggak mata, sama-sama progresif. Wendy Cagur sosok yang terlalu strict. Enggak, kalau lagi ngelawak, maksudnya apa tuh? Bukan kalau lagi ngelawak, maksudnya kalau gua tuh apa ya? Kalau bekerja kan cari nyaman ya, Iya, selain benar. cari uang ya. Benar. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada hal-hal yang partner kerja gua Gak nyaman. ya bikin gua nggak nyaman, ya gua akan stay dengan apa yang gua pikirkan. Misalkan partner gua biasa datang terlambat. Nah sekali dua kali gua masih bisa maklumi. Lalu seterusnya ya gua akan pilihannya cuma dua. Menegur dia dan dia berubah atau ya gue cabut. Tapi bener aku setuju kalau kerja kan yang penting nyaman. Kalau Ya. nyaman juga kreativitas biasanya kan keluar. Betul. Itu yang Terus paling kalau penting. misalkan berhadapan dengan kreatif, sisi kreatif misalkan maunya begini. Nah gue biasanya balikin konsep awal mau bikin acara seperti apa. Ketika tiba-tiba dirubah karena pengen dapetin apa namanya. Ada kepentingan gitu ya. Ada kepentingan biar share rating tinggi tapi kayak Gak sesuai. keluar dari marwah acaranya gitu. Misalkan ini acara talk show. Ayo biar dapat rating, tiba-tiba ada sirkus gajah di sini kan aneh gitu. Tapi nah kalau gitu itu kan misalnya ide dari kreatif. Tapi kalau Wendy Cagur sendiri akhirnya akan bisa komplain dan tidak mau melakukan apa yang disarankan kreatif dengan kepentingan yang tersebut atau gimana? Ya iya, kalau gue bisa adu argumen dan gue bisa menang dari argumen itu ya gue akan stay dengan apa yang gue pikirkan. setidaknya Straightnya gitu. fight dulu ya? Fight dulu gue. Ah, Karena oke. gua- Ya itu yang profesional kan seperti itu. Ya, jadi gue nggak main terima-terima aja. Ini ntar lu pakai ini pakai ini. Nggak bisa, gue harus nanya dulu kenapa gue harus pakai ini. Terus apa namanya? Kalau gue pakai ini nanti lucunya akan Dampaknya seperti kayak apa? gimana? Oke. Karena kan sebagai seorang kreatif kan harus memikirkan ketika Wendy Cagur atau misalkan King Nasar pakai baju ini
nggak cuma sekedar lucu di pandangan mata, tapi lucu bagaimana kita bisa ngebawain si materi baju itu gitu. Jadi idealisme sendiri ya. Baru kali ini aku melihat Awendi tuh begitu sangat wibawa dan dari tadi kita ngomongin ya, dia tuh kalau ngomong cakep banget ya. Maksudnya looknya tuh kayak cool gitu, kayak keren. Swag gitu. Ya karena swag ya. Swag. Ini sebenarnya alasan kenapa gue agak takut kalau diundang pagi-pagi aja. Bukan, kan cuma komentar. Oh kita iya. Namanya juga bintang tamu ganteng. Bener, makasih. Gimana sih, kan kita punya mata. Tapi buat Wendy Cagur pernah merasa tersinggung gak sih dengan misalnya teman main yang bekerja di satu program atau mungkin acara off air, pernah merasa tersinggung gitu gak sih? Kalau ketersinggungan pasti ada lah, tapi kan bagaimana kita menyikapinya. Responnya akhirnya gimana? Responnya antara dua, kalau misalkan, kalau gue sih biasanya Ngobrol lagi atau enggak? kalau kita udah deket, kalau kita udah ada chemistry, maksudnya chemistry dalam artian kita udah pernah ngobrol sebelumnya. Gue akan cari momen untuk ngobrol sama dia. Sebenarnya bukan buat kebaikan gue, buat kebaikan orang itu juga. Betul, program itu juga. Tapi kalau misalkan udah dikasih tahu orangnya masih ngeyel, ya sudah, itu kan pilihan lo. Oke. Buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini berhubungan dengan seorang Wendy Cagur. Wendy Cagur sosok pelawak sekaligus family man. Kelihatan kok. Family man. Emangnya kalau sama istri atau sama anak-anaknya itu suka ngelucu juga gak sih? Enggak, di rumah tenaganya udah habis. Enggak, maksudnya kalau di rumah tetap lah ngebagi antara sama istri tetap harus ada, sama anak-anak tetap harus ada. Tetap nggak mau terlalu serius, nggak mau juga terlalu bercanda, karena kan gue juga tetap harus ngebangun Figur suami atau ayah. Sebagai suami dan juga ayah. Tapi kalau di rumah istri atau anak-anak pernah misalnya komplain nggak? Atau misalnya komentar, aduh kok tadi begini banget sih ngelihat bapak gue di TV, ada sempat ada kayak begitunya nggak sih? Alhamdulillah nggak pernah komplain, karena kan mereka nggak pernah nonton gue di TV ya. Oh gitu, oh benar, oh iya. Masa sih, kita mau kasih lihat yang satu ini, ada satu fakta dari seorang Wendy Cagur. Ya, Wendy Cagur pernah diusir anaknya karena akting bersama Kiki Saputra. Kenapa acting apa? Nggak kan dilapor Pak, kan cerita gue jadi pasangan sama Kiki. Berarti nonton dong si anak ya? Enggak, sebenarnya jadi gini, emang bini gue juga sih. Jadi waktu itu ada adegan gue ceritanya dance sama Kiki. And then dance itu viral. Terus waktu siang pas waktu hari libur tuh kebetulan kita lagi nonton Lapor Pak di TV nih, di YouTube. Nah istri gue di YouTube atau di handphone gitu, istri gue terus ada anak gue nih yang cowok, si Kauki. Terus pura-pura nangis istri gue ngeliat video gue joget sama Kiki. Pura-pura? Dance, pura-pura nangis. Kenapa Bun? Keinjek kakinya. Kenapa? Kauki lihat nih ayah nih, joget-joget dansa-dansa sama cewek lain. Anak cowok gua, kan biasa kalau cowok kan Ibu. Iya, betul. Marah. Oh ya? Protek. Bener-bener marah. Ayah pergi dari rumah. Wow. Beneran? Ayah Itu pergi. serius apa enggak dia? Ayah pergi deh. Nah, iyalah kan maksudnya baper. Nangis. anaknya. Nangis anak Oh gua yang iya, cowok umur nangis. berapa Kang Wendy? Waktu itu anak gua umur 50. Tua dari bapaknya. Enggak. Berapa tahun ya? Gue dong. Dia umur 50 lupa sama umur anaknya. Iya, enggak. Umur sekarang kalau 10 mungkin sekitar 7-8 tahun lah. Saat itu ya udah paham sih. Tapi terus Nah, kasih itu udah pengertiannya paham. gimana? Lama. Tapi kan tetap masih baper namanya anak Baper, kecil. betul. Sampai ada video call Kiki ngejelasin nggak mau, nangis, marah-marah segala macam. Sampai ada suatu saat anak gua ikut ke lokasi syuting. Terus? Gua syuting sama Kiki nih Kak, kebetulan. Diliatin mesti. Anak gua lewat di situ gini. Misalkan gua di situ sama Kiki. Anak gua lewat gini, yang cowok terus ngeliatin Kiki terus gini. Udah kayak seperti ini. Sumpah. Bener, anak gua yang cowok begitu. Nggak ada senyum ngeliat Kiki gini. Terus habis itu nangis. Karena kan habis gini dia kecolok begitu.
Tapi ya nenanginnya tuh gimana sama ngasih pengertiannya. Karena umur segitu dia udah baper juga iya. Tapi kan diberikan pengertiannya juga Ya, bukan hal yang gampang kalau umur Betul, nah makanya akhirnya perlahan. Iyalah. Karena anak gua udah mulai beranjak gede, dia paham kalau misalkan ini hanya pekerjaan. Benar. Dan yang bikin sebel emang bini gua. Kenapa? Waktu itu pernah ke lokasi syuting juga nih. Posisi jalan, nih gua, depan Kiki. Gua pegang tangan bini gua nih, sejalan. Terus bini gua ngomong apa? Ayah, yang di depan gak digandeng. Jadi gua jalan bertiga. Terus gitu. pas mau gandeng lagunya, ya udah mampu. Iya benar seperti itu. Tapi ya dari Awendi Cagur kita belajar banyak bahwa sebagai seorang family man tentunya apapun akan dilakukan bagi keluarga. Ya, Dan itu salah satu resiko juga menjadi seorang pelawak ketika akhirnya harus beradu akting dengan pelawak lainnya. Termasuk juga pelawak wanita yang mau nggak mau harus memberikan pengertian untuk anaknya. Dan berbicara mengenai pelawak wanita, siapa sangka Sobat Ambiar ternyata yang satu ini dia pernah menjadi juara ketiga Wajah Femina, seorang model loh dulunya ya. Tapi ternyata sekarang menjadi seorang pelawak yang sangat luar biasa sekali. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Hesti Purwadinata. Selamat pagi Bu Hesti, sehat? Alhamdulillah sehat. Pemadaman. Gue cabut ya. Belum, aja. Kontraknya satu episode. Iya. Hesti mau nanya dong, Hesti umur rumah tangga kan sekarang 13 tahun ya. Iya. Aman gak sih sama suami? Karena kita dengar katanya ada gonjang ganjing di rumah tangganya. Ya. Apakah karena sang suami protes melihat Hesti di TV? Kita mau kasih lihat dulu. Purwadinata tadi pagi-pagi Ambiar. Mbak Hesti, Ya. kenapa suaminya nggak diajak mungkin di... Kenapa Buat jadi nanya apa? fokus suami gue Iya. gak diajak? Ah, jangan nanti bahaya. Karena kan pagi-pagi itu selalu hari keluarga. Pagi Iya. keluarga. Kita maunya ada suami juga, tapi yang Iya. istri gak usah ya. Hesti mau nanya ini sebelum ngebahas tentang suami ya. Kamu tuh gimana sih awalnya sebagai juara 3 Wajah Femina kok bisa jemplung dari model terus jadi Jadi komedian tuh pelawak awal juga gimana? banget. Aku tuh ditodong pistol. Aku melakukan ini terpaksa. Aku tuh Karena kebutuhan kan. iya. Enggak, kayaknya nyebur secara nggak sengaja aja gitu. Kok ternyata asik gitu dan dinikmati. Iya, terus nggak tahu kayaknya predikat komedian tuh mungkin yang ngasih kan orang-orang kan, Betul. karena memang hadir di acara komedi sering, terus kayaknya nggak masalah sih disebut komedian. Nggak direncanakan ya? Nggak ada rencana Nyemplung kesana, aja gitu ya. iya. Terus sekarang dicap sebagai seorang komedian, salah satu komedian wanita yang lucu saat ini. Tapi kalau suami tuh suka protes di ketika kamu di TV Ngelucu, ngelihat gitu. kamu bercanda-bercanda gitu suka protes katanya. Nggak, jadi kalau gue kan memang sama suami emang komunikasinya kan memang physical attack ya. Kok takut banget ya? Physical touch. Kenapa? Dipukulin. Jadi nggak boleh nggak boleh sama partner sentuh-sentuhan gitu. Enggak. Jadi gue tuh Oh enggak, emang doyan bercanda. emang kita juga males nyentuh dia. Ini model loh, Iya, aja iya, Femina loh. dulu. Nih kayak begini, suami komennya gimana ketika ngelihat Hesti di TV gini gimana? Atau keluarga suami gimana ngelihatnya? Jadi makeup gue yang kayak gini, jadi gue tuh sering ngasih pap ke suami. Oh foto. Iya foto, kirim setiap malam Jumat, ya kan? Ya namanya juga suami istri kan wajar kan? Sebentar, ngirimnya malam Jumat. Iya, Ya terus hashtagnya Setiap hari- Kimas, gak hari pengen. Kamis. Malam apa? Malam Jumat? setiap hari Kamis gue kirim. Lu masih bersyukur lu gak ditalak sama laki lu. Yang Kirim gua- malam Jumat bentuknya begini. Yang gue kirim foto-foto. Tuh, lihat. Apa responnya suami itu gimana kalau kamu dandan begini? Yang gue kirim foto-foto kayak gini ke suami. Pokoknya setiap hari Kamis. Papa, balas. Kenapa neng? Ah, aku belum kirim foto. Trek, gimana? Masih sayang nggak? Jawabannya? Neng gue blok ya. Hesti tapi mertua masih ada, Masih. Mertua suka komen gitu nggak kalau ketemu? Ya dia sih enjoy aja, santai. Anak-anak aku aja kalau misalnya ditanya, gimana? Kamu malu nggak punya mama kayak gini? Ya gitu aja. Iyalah, karena kan orang mengerti. Tapi dalam keseharian itu sama suami memang biasa ngelucu juga gitu Kak. Kayak Kayaknya kita emang santai sih. Aku tuh sama suami tuh memang bener-bener ya
Hampir sama lah yang ditunjukin di luar sama di rumah kurang lebih 11. Hesti itu sama suaminya santai banget. Gue pernah ke rumahnya ya, begitu buka pintu, suaminya Hesti lagi begini. Itu bukan santai namanya, beda lagi buat saya aja. Santai banget. Orang lewat santai aja gitu. Tapi ya kalau kita ngeliat di TV buat Sobat Ambiar pasti juga merasa chemistry di antara mereka berdua juga kerasa banget saling membantu satu sama lain. Karena ada juga kan tipikal pelawak yang satu ngelempar candaan, yang satu tidak memakan candaannya atau justru bertolak belakang gitu ya. Tanpa harus kita sebut namanya ya Sobat Ambiar ya. Apa-apa di spill biar kita tahu. Kita Ya, spill aja. tahu. Spill? Boleh. Nggak mau antar viral lagi. Buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya. Kesan kerja bareng Wendy Cagur, Hesti Purwadinata, dia bantu gue melawak. Yeah. Jadi nih gue tuh lagi ada cicilan nih Pak Wendy. Melawak ya. Bantu lu melawak bukan nyicil ya. Beda. Arahnya ke sono. Ketemu sama Wendy, udah kan pelawak terkenal tuh. Iya. Ada sempat rasa insecure atau aduh gimana ya menghadapi pelawak senior gitu. Gak tahu inget atau enggak Pak Wendy mungkin udah lama banget kayak udah pasti kan Pak Wendy udah ternama waktu itu isinya pelawak nomor 1 semua waktu itu di acara lawak. Zaman baheula banget gue gak tahu lu inget atau enggak. Udah gitu pas masuk aku tuh sama dia tuh masuk. Dia tuh biasanya pelawak-pelawak senior tuh ya, maksudnya pagi yang baru gitu. Kan aku cuma bintang tamu doang gitu kan. Cuman yang yaudah yuk langsung gitu. Kalau dia gini, sini ntar gini. Di briefing, dikasih tau gitu maksudnya. Udah baik ya dia berbagi ilmu ya. Gitu. Tapi emang baik kok. Pak Wendy tuh sosok baik dari dulu ya. Dari semenjak. Karena kan gini loh, aku kenapa Wendy itu dari aku belum lahir ya. Belum lahir tua banget tuh gue. Dari segini. Grup Cagur semuanya itu tiga-tiganya. Kalau ada siapapun mereka selalu sini atuh gabung ngobrol apa gitu nanti cerita gitu. Enggak Itu yang- Wendy. Semuanya tiga-tiganya termasuk Pak Wendy. Oke. Tapi kalau buat Wendy Cagur sekarang ngelihat Hesti itu gimana? Dari awal terus sekarang. Ngelawaknya gimana ngelawaknya? Sebagai Kalau boleh jujur ya. Iya. Gue sih jijik ya. Enggak lah. Lu nunggu-nunggu kan kalau gua habis make up. Iya. Gue seneng sih maksudnya. Sebenarnya terlepas apapun itu gue ketemu sama mau yang lama mau yang baru kan tetap ada proses belajar. Gue belajar untuk tetap ya itu mungkin salah satu yang tadi Kak Dewi bilang. Gue takut ketinggian, alhamdulillah kebawa sampai ke secara mental gue nggak mau memang dianggap sebagai pelawak ini, gue nggak mau. Berkasta-kasta gitu. Makanya kalau misalkan kayak kemarin gue dapet penghargaan pun, kayak gue bukan malu ya, gue enggan untuk men-share itu di media sosial karena gue takut itu jadi hal yang membuat gue justru iya, jadi Posting ngerasa nggak? Tapi posting nggak itu ketika kemarin menang? enggak. Ini berarti mentalnya dia sama seperti nama anaknya Oriza Sativa, seperti padi. Ketika semakin berisi semakin menunduk. Betul. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.